President Recep Tayyip Erdogan will face off against three other candidates next. Turkey is heading to the polls. Wir sind für Erdogan. Und wer möchte keine Erdogan wählen, verliert. Il faut changer déjà le président et après le système. Le système présidentiel en Turquie n'est pas démocratique et il est comme un dictateur. Dari balik jeruji hingga kursi tertinggi Turki, sepak terjang Erdogan, sang oportunis penuh strategi. Bulan Mei 2023 lalu, Turki mengadakan pemilihan umum untuk menetapkan presiden yang akan menjadi kepala negara menjalankan sistem pemerintahan di Turki. Pemilihan umum tersebut diikuti oleh 3 kandidat, yakni Recep Tayyip Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu, dan Sinan Oğan, yang dilakukan sebanyak 2 putaran pemungutan suara, yakni pada 14 Mei 2023 dan 28 Mei 2023. Alasan diadakannya 2 putaran pemungutan suara karena pada putaran pertama, masing-masing kandidat tidak mencapai batas minimum suara, yakni 50%. Hasil pemilu putaran pertama menunjukkan Erdogan memperoleh 49,5% suara, Kemal memperoleh 44,89 suara, dan Sinan memperoleh 5,17% suara. Sedangkan pada putaran kedua, Erdogan mengungguli suara sebanyak 52,3%, sementara lawannya sebesar 47,7%. Dengan begitu, Erdogan memenangkan pemilihan umum. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has been sworn in for a 3rd term. His 2 decades in power have now been extended by another 5 years. Erdogan pun dilantik beberapa hari setelahnya, tepatnya pada Sabtu 3 Juni 2023, yang menandai secara resmi kepresidenannya untuk ketiga kalinya pada perpolitikan dan pemerintahan Turki. Sekarang, timbul pertanyaan, mengapa negara republik yang menerapkan konstitusional demokratis seperti Turki tidak membatasi kepemimpinan terhadap orang yang sama? Mengapa Erdogan dapat menjadi presiden kembali pada periode ketiga kalinya? Dan apa strategi Erdogan yang membuatnya dapat menjadi presiden memimpin Turki untuk ketiga kalinya? Untuk menjawab hal itu, mari kita telusuri rekam jejak Erdogan. Recep Tayyip Erdogan lahir pada tanggal 26 Februari 1954 di kawasan Kasimpasa, Istanbul, Turki. Dari orang tua bernama Ahmet dan Tenzile Erdogan. Ayahnya bekerja sebagai penjaga pantai. Karena dibesarkan dari keluarga dengan ekonomi rendah, Erdogan sempat menjual limun dan roti wijen di jalanan saat remaja. Erdogan pun diarahkan oleh orang tuanya untuk mengenyam pendidikan religius di sekolah Imam Hatip Istanbul. Selama pendidikannya, ia terlibat dalam kelompok akademis Asosiasi Pelajar Nasional Turki. Ia juga memperoleh gelar diploma dari Eyüp High School. Berlanjut pada masa kuliah, Erdogan mulai mendalami perpolitikan. Ia banyak terpengaruh oleh pemikiran dari Necmettin Erbakan, seorang politikus pemimpin Partai Keselamatan Nasional Turki. Sepak terjang perpolitikannya dimulai dengan terpilih sebagai ketua Partai Cabang Pemuda Biyoklu dan Cabang Pemuda Istanbul pada tahun 1976 yang dipimpin oleh Necmettin Erbakan. Meski Partai Keselamatan Nasional dibubarkan setelah kudeta militer tahun 1980, karir politik Erdogan tidak terputus. Pada tahun 1983, Erdogan kembali melanjutkan karir politiknya melalui Partai Kesejahteraan dan terpilih menjadi bupati di distrik Biyoklu pada 1984. Karir politik Erdogan semakin cemerlang ketika pada tahun 1994 Erdogan terpilih menjadi wali kota Istanbul. Sebagai muslim pertama yang menjabat di posisi ini, ia menunjukkan komitmen keagamaannya dengan melarang alkohol di kafe-kafe kota. Selain itu, Erdogan juga disenangi oleh masyarakat Istanbul
karena berhasil menyelesaikan banyak masalah seperti polusi udara, tumpukan sampah, hingga kekurangan air bersih. Bahkan, ia juga membantu memodernisasi ibu kota negara, Turki. Namun, selang 3 tahun kemudian, pada Desember 1997, ia mendapat kecaman serius dari sejumlah pihak lantaran ia secara terbuka membacakan narasi kontroversial. Ia menyebutkan bahwa masjid adalah bara kami, kubah helm kami, menara pioner kami, dan tentara kami yang setia. Tindakannya tersebut dinilai melanggar hukum sekuler di Turki, dan ia dituduh telah menghasut kebencian agama. Akibatnya, Erdogan pun dilarang berpolitik dan mendekam di penjara selama 4 bulan pada tahun 1999. Kecerdikan Erdogan pada dinamika perpolitikan Turki dimulai pada tahap ini. Pasca keluar dari penjara pada Juli 1999 dengan larangan berpolitik yang masih berlaku, Erdogan kemudian membentuk Partai Keadilan dan Pembangunan atau biasa disebut AKP bersama rekan politiknya Abdullah Gül. 15 bulan setelah mendirikan AKP, karena kepiawaiannya, Erdogan dan rekan politiknya dalam mencampurkan isu demokrasi dan nilai Islam, Partai AKP pun memenangkan pemilu pada tahun 2002. Namun, karena larangan politik yang masih berlaku, Erdogan tidak dapat menjabat sebagai Perdana Menteri. Sebagai gantinya, Abdullah Gül yang merupakan rekannya ditunjuk untuk menjadi Perdana Menteri. Selama menjadi Perdana Menteri, Abdullah Gül mencabut larangan politik terhadap Erdogan. Alhasil, Erdogan pun terjun ke dalam politik kembali dan menjadi Perdana Menteri Turki pada 9 Maret 2003, menggantikan Abdullah Gül. Kala itu, Turki masih menerapkan konstitusi lama pasca kudeta militer tahun 1980. Hal ini membuat pemerintahan Turki dipegang kendali oleh parlemen. Erdogan pun mulai melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kekuatannya dengan mengusulkan penerbitan referendum tahun 2007 yang mengisyaratkan tentang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Hasil referendum tahun 2007 dinyatakan akan berlaku di tahun 2014. Selama rentang waktu tersebut, Erdogan kembali terpilih menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali. Dengan kata lain, Erdogan menjadi Perdana Menteri selama 3 periode, yakni periode pertama pada 14 Maret 2003 hingga 29 Agustus 2007, periode kedua pada 29 Agustus 2007 hingga 6 Juli 2011, dan periode ketiga pada 6 Juli 2011 hingga 28 Agustus 2014. Di tahun 2014, Erdogan memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Turki bersamaan dengan berlakunya referendum tahun 2007 yang menyatakan presiden dipilih oleh rakyat. Pemilu tahun 2014 merupakan pemilu presiden pertama di Turki yang diselenggarakan secara nasionalis. Lebih dari 55 juta warga negara memberikan hak pilihnya, baik yang berada di Turki maupun yang berada di luar negeri. Pemilu tersebut keluar dengan hasil Erdogan memperoleh 51,79 suara, dan itu artinya mengungguli 2 calon presiden lainnya. Di periode pertama, Erdogan menjadi presiden Turki dari tahun 2014 hingga 2018. Di awal kepemimpinannya, ia memiliki 2 perdana menteri yang menjalankan pemerintahan, yakni Ahmet Davutoğlu dan Binali Yildirim. Namun, dengan adanya Perdana Menteri, jabatan presiden menjadi terbatas. Sehingga di tahun 2017, Erdogan mengusulkan referendum yang mengubah secara total sistem pemerintahan Turki dari parlementer menjadi presidensial. Jabatan Perdana Menteri pun dihapus dan Erdogan menjadi pemimpin tunggal Turki. Referendum 2017 dinyatakan berlaku terhitung sejak Turki pertama kali menganut presidensial. Artinya, pada tahun 2018, Erdogan baru mulai menjadi presiden Turki untuk pertama kalinya. Sebab pada periode Erdogan sebelumnya yang dimulai pada tahun 2014, Turki masih menganut sistem pemerintahan parlementer. Hal ini kemudian membuat sistem presidensial dianggap baru berlangsung di masa kepemimpinan kedua Erdogan.
Alhasil, jika dihitung dari setelah konstitusi diubah, Erdogan baru menjabat 1 periode. Maka Erdogan diperbolehkan mencalonkan kembali menjadi presiden di pemilu tahun 2023 untuk periode kedua hingga tahun 2028. Berlanjut di masa sekarang, pada 14 Mei 2023 lalu, Erdogan berhasil menjadi pemenang dalam pemilihan umum yang membuatnya menjadi presiden Turki. Dalam konteks politik dan sistem pemerintahan Turki, Erdogan baru menjabat 2 periode. Namun pada faktanya, Erdogan sejatinya telah menjabat 3 periode. Dalam perjalanan 3 periode kepemimpinannya, Erdogan telah mengukir warisan yang rumit dan kontroversial. Strategi cerdiknya yang menggabungkan retorika populis, narasi identitas, dan kebijakan luar negeri yang ambisius telah mengubah dinamika politik dan sosial Turki. Sementara beberapa pihak mungkin menghargai upayanya dalam memajukan negaranya, namun di sisi lain terdapat pula pihak yang prihatin dengan pengurangan ruang bagi demokrasi. Kisah Erdogan selama 3 periode kepemimpinannya adalah kisah penuh kompleksitas, mencerminkan tantangan dan kontradiksi dalam mengelola negara yang berada di persimpangan timur dan barat, tradisi dan modernitas, serta demokrasi dan otoritarianisme. Hanya waktu yang akan mengungkapkan bagaimana penilaian terhadap masa jabatannya akan berkembang di masa depan dan bagaimana Turki akan melanjutkan perjalanannya setelah era Erdogan.